Sebuah kapal induk raksasa yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan terdampar di tengah hutan Papua. Penemuan ini langsung memicu operasi penyelidikan gabungan yang melibatkan 45 anggota TNI dan 3 personel Kopassus. Tim gabungan bergerak cepat sejak laporan awal diterima, menembus medan hutan yang berat dengan tujuan memastikan kondisi kapal dan menilai potensi ancaman yang mungkin terkait dengan keberadaan kapal tersebut. Penyelidikan awal menunjukkan kapal induk tersebut tidak hanya dalam kondisi terdampar, tetapi juga menyimpan sejumlah besar persenjataan ilegal. Total sebanyak 3.000 unit senjata berhasil ditemukan dan diamankan oleh tim TNI dan Kopassus. Persenjataan ini terdiri dari berbagai jenis, termasuk senjata api ringan, senapan otomatis, dan amunisi kaliber besar, yang berpotensi membahayakan keamanan nasional jika jatuh ke tangan kelompok bersenjata atau pihak ilegal. Operasi ini berlangsung di medan yang sulit, dengan tim harus menembus hutan lebat dan menavigasi medan bergelombang untuk mencapai lokasi kapal. Tim keamanan memastikan agar seluruh aktivitas di sekitar lokasi tetap terkendali, termasuk pengamanan terhadap kemungkinan pihak luar yang mencoba mengakses kapal atau persenjataan. Selain itu, pengumpulan bukti juga menjadi prioritas untuk mendukung proses hukum dan penyelidikan lebih lanjut. Pihak TNI menyatakan bahwa penemuan kapal induk ini merupakan kasus yang sangat serius dan memerlukan koordinasi lintas unit untuk mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Tim gabungan TNI dan Kopassus saat ini terus melakukan inventarisasi persenjataan, dokumentasi lokasi, serta evaluasi terhadap kapal untuk menentukan asal-usul kapal dan tujuan kapal tersebut berada di tengah hutan Papua. Kasus ini memicu perhatian tinggi dari pemerintah pusat dan sejumlah lembaga keamanan strategis. Analisis awal menekankan bahwa kapal ini jelas bukan kapal komersial atau sipil biasa, mengingat ukuran, struktur, dan muatan persenjataan yang dibawanya. Saat ini, seluruh langkah operasional difokuskan pada pengamanan lokasi, pengumpulan bukti, dan mitigasi risiko yang mungkin timbul selama proses investigasi. Setelah penemuan kapal induk raksasa di tengah hutan Papua, tim gabungan yang terdiri dari 45 anggota TNI dan 3 personel Kopassus segera memulai operasi penyelidikan dan pengamanan. Operasi ini dilakukan dalam kondisi medan yang sangat menantang, dengan hutan lebat, sungai kecil yang mengalir deras, dan medan bergelombang yang membatasi pergerakan kendaraan berat. Tim bergerak dengan strategi bertahap, memanfaatkan jalur yang aman untuk menembus hutan, sambil tetap menjaga keamanan dari kemungkinan ancaman eksternal. Setibanya di lokasi, tim segera melakukan identifikasi awal terhadap kapal. Kapal induk tersebut memiliki panjang ratusan meter dengan lambung besi yang sebagian besar tertutup vegetasi akibat lama terkubur di tengah hutan. Penyelidikan awal tim menemukan sejumlah akses pintu masuk kapal masih dapat dibuka, dan dari situ tim mulai memasuki bagian dalam kapal untuk menilai muatan. Di dalam kapal, tim menemukan persenjataan ilegal dalam jumlah besar. Total sebanyak 3.000 unit senjata berhasil diinventarisasi. Persenjataan tersebut terdiri dari senjata ringan, senapan otomatis, amunisi kaliber besar, dan beberapa peralatan militer yang tidak lazim ditemukan di wilayah sipil. Penemuan ini menimbulkan kekhawatiran serius karena jumlah dan jenis persenjataan yang sangat besar berpotensi menimbulkan gangguan keamanan nasional jika jatuh ke pihak yang salah. Proses pengamanan dilakukan secara hati-hati. Setiap anggota tim dilengkapi dengan peralatan anti pelegak, radio komunikasi, dan perlengkapan medan berat. Penanganan persenjataan dilakukan dengan prosedur standar militer, termasuk pemisahan senjata berdasarkan jenis dan kaliber, serta pengemasan untuk transportasi menuju lokasi penyimpanan aman. Tim juga mendokumentasikan setiap unit senjata, mengambil foto, dan mencatat kode seri untuk keperluan hukum dan investigasi lebih lanjut. Selain itu, tim melakukan pengawasan penuh di sekitar kapal untuk mencegah gangguan dari pihak luar. Beberapa personel ditempatkan sebagai pengaman perimeter, sementara anggota lain fokus melakukan pemeriksaan lambung kapal dan ruang penyimpanan yang tersembunyi. Setiap ruang kapal diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada persenjataan tambahan atau jebakan yang dapat membahayakan tim. Koordinasi antara TNI dan Kopassus berjalan intens. Kopassus fokus pada aspek taktis dan pengamanan khusus, sementara TNI mengatur logistik, transportasi persenjataan, dan dokumentasi. Semua langkah dilakukan dengan disiplin tinggi dan sesuai prosedur, karena kegagalan kecil saja berpotensi menimbulkan risiko besar.
Selain pengamanan persenjataan, tim juga melakukan pencarian dokumen, peta, dan catatan yang mungkin menunjukkan asal-usul kapal dan jalur penyelundupan persenjataan. Informasi ini penting untuk mengungkap siapa pihak di balik penyelundupan besar-besaran tersebut, serta untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Penyelidikan di lapangan berlangsung berhari-hari. Setiap anggota tim menghadapi tantangan fisik yang berat, termasuk hujan deras, lumpur tebal, dan suhu tinggi yang melelahkan. Namun disiplin dan koordinasi tim memastikan seluruh persenjataan berhasil diamankan tanpa insiden besar. Setelah proses penyelidikan dan analisis intensif, operasi gabungan TNI dan Kopassus memasuki tahap final. Pengamanan menyeluruh kapal induk raksasa yang terdampar di hutan Papua dan penutupan kasus persenjataan ilegal. Tahap ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh senjata yang ditemukan tetap aman, lokasi kapal terkendali, serta jaringan penyelundup yang terkait dapat ditindak tegas. Tim gabungan memulai operasi lapangan dengan membagi area kapal menjadi beberapa sektor. Setiap sektor diawasi secara ketat oleh anggota TNI, sementara Kopassus bertugas pada titik-titik strategis untuk pengamanan khusus dan antisipasi kemungkinan jebakan atau gangguan eksternal. Peralatan berat dan transportasi logistik dimobilisasi untuk memindahkan sisa persenjataan ke lokasi penyimpanan aman dengan prosedur ketat agar tidak terjadi kerusakan atau kecelakaan. Penyelidikan di lapangan juga mencakup pemeriksaan menyeluruh pada kapal induk itu sendiri. Bagian dek, ruang mesin, ruang kontrol, dan penyimpanan amunisi diperiksa secara detail. Tim menemukan beberapa ruang tersembunyi yang sebelumnya tidak terdeteksi, berisi peralatan militer tambahan dan logistik yang mendukung operasi kapal. Semua temuan dicatat, difoto, dan diamankan sebagai bagian dari bukti hukum. Selama proses pengamanan, tim harus menghadapi medan yang ekstrim. Hutan lebat, medan bergelombang, dan cuaca tidak menentu menambah tantangan operasional. Namun disiplin tinggi dan koordinasi antara TNI dan Kopassus memastikan bahwa seluruh operasi berjalan lancar tanpa insiden signifikan. Anggota tim juga dilengkapi dengan perlengkapan anti peledak, komunikasi terenkripsi, dan kendaraan off-road untuk menghadapi kondisi lapangan yang sulit. Seluruh persenjataan ilegal yang terdiri dari 3.000 unit senjata berhasil diamankan. Senjata-senjata tersebut kemudian dipindahkan secara sistematis ke lokasi penyimpanan militer aman, disertai dokumentasi lengkap berupa foto, kode identifikasi, dan catatan kondisi senjata. Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak jatuh ke pihak ilegal atau disalahgunakan di kemudian hari. Selain pengamanan fisik, tim gabungan juga melakukan koordinasi dengan badan intelijen untuk melacak kemungkinan pihak yang terlibat dalam penyelundupan. Analisis dokumen, peta, dan catatan logistik yang ditemukan di kapal menjadi bagian penting dari penyelidikan lanjutan. Pemerintah pusat menekankan bahwa pengungkapan jaringan penyelundup menjadi prioritas tinggi untuk mencegah operasi ilegal serupa di masa mendatang. Langkah-langkah tambahan juga dilakukan untuk memastikan keamanan lingkungan sekitar lokasi kapal. Perimeter hutan sekitar kapal diawasi secara ketat, sementara masyarakat lokal diimbau untuk menjauh dari area operasi. Keamanan wilayah menjadi perhatian utama karena potensi ancaman dari pihak yang mencoba mengakses kapal atau persenjataan ilegal masih ada. Pemerintah menegaskan bahwa operasi ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme TNI serta Kopassus dalam menangani ancaman bersenjata di wilayah terpencil. Penanganan kasus kapal induk raksasa di Papua menjadi contoh koordinasi efektif antara unit militer, badan intelijen, dan pemerintah daerah, sekaligus menunjukkan kemampuan Indonesia dalam mengamankan wilayahnya dari ancaman bersenjata ilegal. Setelah operasi penyelidikan dan pengamanan kapal induk raksasa di tengah hutan Papua, tim gabungan TNI dan Kopassus melanjutkan tahap berikutnya, pengolahan bukti, analisis persenjataan, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tahap ini menjadi krusial karena menyangkut keamanan nasional, kemungkinan jaringan kriminal atau militer ilegal, serta langkah strategis untuk mencegah penyelundupan lebih lanjut. Setelah persenjataan ilegal sebanyak 3.000 unit diamankan, tim membawa seluruh muatan ke lokasi aman yang telah ditentukan. Setiap unit senjata dicatat, diberi kode identifikasi, dan diperiksa secara rinci untuk mengetahui tipe, kaliber, negara asal, serta kemungkinan modifikasi atau penyesuaian ilegal.
Analisis awal menunjukkan bahwa sebagian besar senjata memiliki kualitas militer tinggi, dengan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri dan telah dimodifikasi agar dapat digunakan secara optimal di medan hutan. Tim juga menemukan sejumlah dokumen tersembunyi di kapal, termasuk peta, catatan logistik, dan daftar muatan yang kemungkinan besar terkait dengan jaringan penyelundupan internasional. Dokumen ini kini sedang diperiksa secara intensif oleh unit intelijen TNI dan Kopassus untuk menelusuri jalur masuk persenjataan, identitas pihak yang terlibat, serta tujuan akhir distribusi. Informasi ini dianggap vital untuk membongkar jaringan ilegal yang selama ini beroperasi di wilayah Papua dan sekitarnya. Selain itu, tim forensik militer melakukan pemeriksaan terhadap kapal itu sendiri. Analisis struktur kapal, sistem navigasi, dan perlengkapan militer menunjukkan bahwa kapal ini bukan kapal komersial biasa. Banyak sistem yang sengaja dirancang untuk operasi militer atau penyelundupan besar-besaran. Temuan ini semakin menegaskan dugaan bahwa kapal tersebut digunakan untuk menyelundupkan senjata secara terorganisir ke wilayah terpencil, dengan kemungkinan tujuan kelompok bersenjata atau pihak ilegal lain yang memiliki kapasitas operasional tinggi. Pemerintah pusat segera menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian untuk menentukan langkah strategis berikutnya. Fokus utama adalah memastikan seluruh persenjataan ilegal tetap aman, mengidentifikasi jaringan di balik kapal, dan mencegah insiden serupa di masa depan. Dalam rapat tersebut, pihak pemerintah menekankan pentingnya penyelidikan lanjutan dengan melibatkan badan intelijen dan lembaga terkait, termasuk pengawasan perbatasan laut dan udara di Papua. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan daerah. Pemerintah daerah Papua diminta untuk meningkatkan pengawasan di wilayah rawan penyelundupan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Selain itu, masyarakat sekitar juga diberikan imbauan untuk tidak mendekati lokasi kapal dan senjata, mengingat potensi risiko tinggi dari persenjataan ilegal yang masih dalam proses pengamanan. Analisis lebih lanjut terhadap senjata menunjukkan adanya pola tertentu dalam distribusi dan modifikasi. Beberapa senjata telah diubah agar kompatibel dengan sistem militer tertentu, sementara sebagian amunisi memiliki kode produksi yang tidak biasa, menandakan kemungkinan jalur ilegal internasional. Tim TNI dan Kopassus bersama intelijen militer kini bekerja untuk melacak asal-usul setiap unit senjata, memeriksa supplier, dan menelusuri kemungkinan pihak yang menerima pengiriman sebelumnya.